Baik, selamat malam. Selamat jumpa kembali dalam serial Zoom tentang ekoenzim dan ini semua 30 topik. Nah, malam ini kita akan bicara tentang bahan organik dan malam ini tanya jawab akan dipandu atau dijawab oleh rekan saya Ibu Susi Adi dan Ibu Kris Maria. Itu rekan-rekan yang sudah banyak sekali membuat ekoenzim dan sudah berpengalaman dalam aplikasinya. Jadi mengenai bahan organik itu mudah-mudahan kita bisa jawab semua. Saya cerita tentang Ibu Susi Adi sedikit. Nah, Ibu Susi Adi ini kalau di lingkungan ekoenzim Indonesia itu seperti kamus berjalan. Jadi apa aja yang ditanya itu selalu bisa menjawab dan selalu tahu, serba tahu. Dan Ibu Susi juga rajin sekali membuat macam-macam eksperimen makanan. Yang asiknya itu makanan. Jadi dia punya 3 anak yang selera makannya berbeda-beda. Jadi Bu Susi putar otak untuk menyediakan makanan yang disukai oleh ketiga anaknya. Jadi kita semua kebagian resep yang asik. Sedangkan Ibu Kris Maria itu asal Yogyakarta. Seperti biasa, Jogja itu lembut ya, tapi syarat ilmu dan pengalaman juga. Jadi kita akan mengajukan pertanyaan. Ini mohon begini, saya punya pertanyaan ya. Bolehkah biji buah-buahan dimasukkan ke dalam ekoenzim sebagai BO? Mungkin Bu Susi bisa jawab dan nanti pertanyaan kedua dengan Bu Kris. Selanjutnya mohon teman-teman mengajukan pertanyaan tentang BO ya. Jadi kita nggak ada display materi, tapi kita khusus tanya jawab. Boleh tanya segala macam tentang bahan organik. Silakan Bu Susi. Pengalaman saya sih kalau biji sebaiknya ini ya Bu ya. Karena kan enzim itu adanya di kulit buah, biji itu nggak ada. Mungkin kalaupun ada enzimnya itu terlalu sedikit. Dan buah-buahan yang kita temui di pasaran itu sebagian besar adalah buah-buahan yang pertanian konvensional. Lain ceritanya kalau itu adalah buah-buahan tanaman kita sendiri yang kita tahu pupuknya organik, misalnya hasil panennya kurang bagus, apakah kena lalat buah atau apa, jatuh tidak layak makan, kita masukkan besar. Tapi kalau misalnya buah hasil pasar atau apa yang jelas itu pertanian konvensional sebaiknya dihindari. Pengalaman saya seperti itu. Ya, silakan Bu Esti. Tadi dibilang bahwa kalau biji itu bukan dalam komponen enzim yang bagus. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam BO di dalam ekoenzim. Tadi Bu Susi bilang seperti itu. Begitu ya Bu Susi ya. Karena enzim itu berada di antara kulit dan isi dari buah itu sendiri. Jadi agak jauh dari bijinya, begitu. Oke, baik. Terima kasih Bu Esti. Jadi tadi pertanyaannya, apakah biji dari buah-buahan bisa dimasukkan ke dalam wadah EE dan dihitung sebagai BO? Tapi mungkin tadi dijawab. Jadi kalau seharusnya tempatnya biji itu bisa digantikan dengan kulit buah yang lain yang lebih banyak enzimnya. Jadi kita sebaiknya gunakan kulit buah daripada biji karena enzim itu terbanyak ada di antara kulit buah dan buahnya. Baik, ini sudah ada yang angkat tangan ya. Pak Faisal, silakan Pak nyalakan suaranya dan kalau bisa sekalian Ya, selamat malam Bu Lina dan semuanya. Ya. Faisal Bu, tetap dari Malang yang kemarin. Kerangalam ya, Kerangalam. Kerangalam ya Bu, Aremania. Aremania ya. Begini Bu, untuk BO itu
yang bagus atau yang dianjurkan untuk menghasilkan kualitas ekoenzim yang baik itu dalam artian air dan gula itu sudah bagus ya. Barangkali kalau gulanya saya pakai punyanya Pak Argo, kemudian airnya air sumur. Nah sekarang BO-nya Bu, yang sangat dianjurkan misalnya untuk kesehatan. Kemudian yang tidak dianjurkan untuk kesehatan. Jadi BO yang ikut di dalamnya itu apa saja. Kemudian yang kedua, kalau untuk pertanian, BO yang dianjurkan yang seperti apa? Seperti itu Bu. Mungkin pertanyaan saya begitu Bu. Baik, terima kasih Pak Faisal dari Malang. Saya ulang pertanyaannya ya Bu Susi. Jadi kemarin itu kita udah belajar tentang gula. Kalau kita gulanya sudah bagus, airnya sudah bagus, wadahnya juga memenuhi syarat. Nah, bagaimana BO yang bagus untuk agar bisa dipakai untuk kesehatan? Maksudnya kesehatan itu untuk cuci luka mungkin ya Pak ya? Untuk apa lagi? Macam-macam Bu, untuk mungkin detox atau mungkin untuk semprot kulit gitu ya Bu. Ya kesehatan itu berhubungan dengan tubuh kita. Semprot kulit, untuk rendam kaki, untuk cuci luka, terutama yang diabetes. Nah itu BO-nya seperti apa? Dan yang kedua itu pertanyaannya, kalau untuk pertanian BO-nya sebaiknya bagaimana? Gitu. Mungkin yang pertanian kalau ada Bang Ranto bisa dibantu. Silakan Bu Susi. Kalau saya Pak, pengalaman saya Pak Faisal, saya menggunakan BO general. Jadi semua BO yang segar kulitnya, BO buah-buahan yang saya makan, kecuali salak atau dan lain-lain yang keras, yang kita tahu nggak ada enzim di kulitnya, itu saya gunakan. Tapi standar kita adalah kita lakukan dulu cuci sebelum dikupas, Pak. Cuci, rendam ekoenzim. Kalau memang kita belum punya ekoenzim, baru mulai ya cuci yang bersih. Cuci, tiriskan, itu standar saya Pak. Cuci, tiriskan, pas kulitnya digunakan sebagai BO. Sejauh ini, alhamdulillah saya kenal ekoenzim dari Februari 2021 sampai sekarang nggak ada ekoenzim saya yang gagal. Saya memang pernah dapat 1 BO dari Alfamart Alfamidi. Itu BO-nya adalah dominan kulit semangka dan kulit melon, Pak. Meskipun sudah saya perlakukan dengan cuci, rendam, dan tiriskan, ternyata itu hasilnya nggak terlalu bagus. Ekoenzim saya terus. Saya menganggap semua fermentasi itu nggak ada yang gagal. Saya cuma melihatnya, saya peruntukan hanya untuk cuci-cuci. Tapi pada dasarnya saya menggunakan semua BO general. Nggak ada yang khusus buat terapi atau untuk kebersihan khusus, untuk pupuk khusus, nggak ada. Saya orangnya males Pak. Jangan ditiru ya, saya pemalas soalnya. Jadi saya pakai yang gampang aja. Saya bilang saya bukan lulusan sekolah mempersulit diri sendiri, jadi saya pakai yang gampang. Apa yang saya makan, bukan buah-buah larangan di dalam modul kita, itu semua saya makan. Baik, terima kasih Bu Susi. Jadi semua bahan itu bagus asal dibuat dengan yang dengan standar yang sudah diajarkan ya, dengan GMT. Ya kecuali kalau yang misalnya melon itu kan kita tahu ya mereka pakai pupuk pupuk sintetisnya banyak. Jadi mungkin kalau saya pribadi biasanya bikin ekoenzimnya diperpanjang waktunya gitu. Saya itu setahun, Bu Lina, pengalaman saya itu hasilnya tetap nggak bagus. Sama melon ya, Bu Susi, kurang baiknya itu gimana Bu? Hasilnya keruh. Saya pakai saat itu saya fermentasi dua fermentasi berbarengan. Yang satu dominan yang hasilnya itu apa mengkudu, sama satu galon lagi dominan semangka dan melon. Yang semangka dan melon itu dengan GMT yang sama, itu hasilnya keruh, Bu. Fermentasi saya sudah lebih dari 1 tahun masih tetap keruh. Saya pikir ya udahlah, itu gunakan aja lah buat selokan dan lain-lain. Saya pikir gitu aja sih, Bu. Ya. Aroma sih bagus, cuma penampilan nggak bagus, jadi saya sendiri ragu pakainya, apalagi mau kasih orang gitu kan nggak tega.
Saya itu, saya cerita pengalaman saya sedikit ya. Saya terinspirasi oleh Bu Sisi, jadi saya ngumpulin kulit buah itu. Pagi-pagi saya pergi ke tukang buah, buah kupas itu, rujak apa itu ada, mereka ngumpul gerobak-gerobak. Dan saya minta kulit buahnya. Dan selalu ada semangka dan melon juga sih. Cuma mungkin nggak banyak ya, melon terutama, semangka nggak ada. Nah, tapi mungkin karena nggak dominan jumlahnya, jadi ekoenzim saya ya bagus-bagus aja. Banyak jual melon dan semangka ya Bu Susi ya. Makanya Ya kulitnya kebetulan banyak. saat itu dapatnya yang banyak itu gitu kan. Itu ya udahlah saya kapokin, saya pikir gitu kan, lebih baik cari buah yang lain, mau nanas atau kulit pomelo yang kadang saya ketemu banyak, kulit Pomelo itu ya. kulit panas gitu. Jadi ya itu aja. Selain buah-buahan yang kita makan. Baik, seru juga ya bicara BO nih karena pengalamannya beragam seperti ekoenzim kita juga beragam sekali hasilnya. Gimana Pak Faisal? Baik Bu, jadi sifatnya general ya. Kalau yang bergetah gimana Bu? Bergetah jangan Pak, kita Jangan, tahu jangan, bergetah kan. baik. Tapi saya ingat di salah satu Zoom, Bu Pera pernah bilang itu buah nangka yang matang itu bukan kulit luarnya ya Pak ya, kulit dalamnya itu kan ada apa kayak serat-seratnya itu Pak. Nah itu boleh dimasukkan kalau menurut Bu Pera. Oh gitu. Saya lupa itu di Zoom tahun 2021 atau 2022 gitu. Saya sendiri sih terus terang belum pernah nyoba Pak, soalnya nggak pernah ketemu nangka yang ada serat-seratnya gitu, ketemunya nangka yang udah telanjang begitu Pak, sayang kalau dicemplungin jadi BO. Kalau misalnya kita buat ekoenzim dengan BO, itu hanya khusus buat kulit buah saja, ya Bu ya. Apakah kayak seperti daun-daun atau sayur-sayuran bisa dibuat BO juga untuk ekoenzim atau tidak? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau misalnya buahnya ada sedikit seperti jeruk medan, ada sedikit kayak awalnya mulai tanda-tanda pembusukan di bagian kulit buahnya, tapi di dalamnya sudah berulat, apa kita bisa pakai kulit buahnya itu sebagai BO? Yang ketiga, kita kan nggak bisa ngumpulin ya Bu, nggak bisa ini langsung misalnya kalau bisa nggak kita kumpulin itu setiap hari gitu, jadi kumpulin yang apa kita makan. Nah kalau kita kumpulin setiap hari bisa kita simpan di kulkas atau di freezer, atau boleh nggak kalau kita masukin ke dalam larutan air sama GMT yang kita udah siapkan. Terus satu lagi yang terakhir, kandungan sebenarnya di ekoenzim itu apa aja ya Bu ya, dan pH yang baik, karena saya lihat di grup Facebook ada cek pH yang baik itu berapa kalau untuk kesehatan. Terima kasih Bu. Ya, Bu Susi boleh langsung dijawab. Nanti kalau ada yang kelewat dijawab ditanyakan lagi ya Bu Yeni ya. Silakan Bu Susi. Mungkin tadi saya ada yang miss 1 atau 2 karena tadi Bluetooth saya mati. Tapi untuk saya jawab satu-satu dulu ya Bu ya. Untuk BO yang daun-daunan atau sayuran itu boleh kita masukkan. Kita anggap daun-daunan itu termasuk sayur ya, daunan yang bisa dimakan atau daunan obat gitu. Boleh dimasukkan itu 20% dari jumlah BO agar ekoenzim yang kita hasilkan itu aromanya cukup wangi. Kalau nggak wangi nanti kita nggak mau pakai atau keluarga nggak mau pakai, itu susah juga ya Bu ya. Tapi kalau untuk BO yang busuk atau setengah busuk itu lebih baik kita hindarkan. Kalau saya di rumah itu punya 1 karung kompos. BO yang menurut saya nggak layak itu saya masukin aja karung kompos gitu, nggak usah masukin ke ekoenzim. Kita kan mau pakai untuk macam-macam, mau pakai untuk kumur dan lain-lain. Ibu mau pakai gitu bekas berulat, nggak mau kan? Jadi kita perlakukan aja ekoenzim kita itu sama seperti makanan kita. Kita nggak mau makan makanan yang nggak layak. Itu juga saya perlakukan ekoenzim saya seperti itu. BO yang nggak layak saya nggak masukkan. Terus apa lagi tadi Bu? Sorry pertanyaannya. Bu Yeni, silakan tanyakan lagi. Kalau dikumpulinnya itu per hari. Sistem cicil. Sistem cicil saya melakukan sistem cicil Bu.
sistem cicil saya nggak pernah masukin BO yang dari kulkas. Jadi saya lakukan sistem cicil 1-2 minggu. Sorry kalau saya salah, tolong dikoreksi. Setiap hari saya makan, misalnya pagi saya makan dapat 2-3 kulit, saya timbang, atau saya masak, saya timbang, misalnya berapa gram, saya catat. Jadi saya memang orangnya untuk hal-hal seperti itu agak repot gitu ya. Saya timbang, saya catat, masukin. Timbang, catat, masukin. Saya seperti itu. Daripada saya kumpulin kulit di kulkas, nanti yang ada saya lupa. Nggak kelihatan, nggak ingat saya gitu. Ini pengalaman saya, tapi kalau yang lain punya pendapat, monggo. Kita akan berbagi bersama ya Bu ya. Saya nggak punya pengalaman yang dari kulkas, apalagi yang dari freezer gitu. Terus mengenai pH, seperti yang saya bilang ke Pak Faisal tadi, saya orangnya anti ribet, jadi saya nggak pernah ngukur pH. Terus terang saya punya pH meter dan pH strip, tapi khusus untuk ekoenzim saya nggak mau ribet-ribet. Nambahin kepusingan saya sendiri, nanti kalau saya celup ternyata pH-nya menurut teman-teman, oh pH-nya ini di atas ambang batas atau deket-deket gitu. Terus saya stres, ngapain saya stres mikirin pH? Mending saya bikin aja yang banyak. Kebetulan sistemnya sama seperti saya Bu, ngumpulinya. Cuman saya nggak tahu betul atau enggak, karena memang saya setiap kali makan apa buah gitu saya langsung masukin ke dalam Saya nggak pernah masukin ke kulkas, karena saya lihat sepertinya saya awal-awal waktu itu buat ekoenzim pakai gula aren karena belum tahu gula merah tebu. Sepertinya hasilnya agak beda kalau dimasukin di kulkas atau dimasukin di freezer. Cuman saya nggak tahu, makanya saya mau nanya. Pengalaman saya sih seperti itu. Saya selalu pakai aja kulit yang maksudnya kita anggap fresh gitu, masukin gitu ya. Karena kan setelah masuk ke kulkas, apalagi freezer, itu pasti kan tingkat kesegarannya berkurang ya Bu ya. Apalagi dari freezer kan di thawing itu kan udah beda ya, udah lembek, udah berair gitu kan. Kenapa kita pilih cara yang ribet seperti itu gitu, simpel, langsung aja kita timbang masukin. Kalau saya ambil opsi yang itu. Kalau misalnya para senior lain ambil opsi yang di kulkas dan fine-fine aja, monggo gitu. Silakan sharingnya. Ya, ibaratnya kita lebih suka makan makanan yang fresh daripada yang sudah ada di kulkas, begitu ya Bu Susi ya? Iya, kalau saya milih seperti itu. Oke, Bu Yeni, ini kita kasih kesempatan ke yang lain dulu ya. Apa namanya, supaya nanti kalau ada waktu ditanyakan lagi pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin ini Bu Syalima mau mau menambahkan atau mau sharing, mau menambahkan atau itu Bu Syalima? Atau diangkat tangan. Baik. Kita lanjut dengan pertanyaan berikutnya ya, Ibu Ratna. Silakan dinyalakan Bu mic-nya. Terima kasih Bu Lina. Halo. Ya, ya. Halo Bu Ratna. Ya, langsung Bu untuk yang pertanyaan pertama. Kulit rambutan apakah bisa? Saya sudah mencoba sih, cuma di bagian botolnya kok seperti hitam-hitam itu. Itu yang pertama. Kemudian tanaman herbal apakah bisa? Karena lihat di grup-grup FB itu banyak yang menggunakan juga dengan tanaman herbal. Terus yang berikutnya, saya membuat ekoenzim kok pernah jadinya seperti berlendir ya? Itu kenapa ya? Terus yang berikutnya, yang saya membuat GMT sama-sama, bahannya relatif sama, jeruk, nanas, dan sebagainya. Kok yang satu keruh, yang satu bisa bening? Itu kenapa kira-kira? Terus yang berikutnya, alhamdulillah di 3 tahun ini saya sudah langsung GMT. Cuma di beberapa awal karena masih dalam penasaran sambil menunggu GMT saya pakai gula merah. Tapi memang dari gula merah aren sama GMT saya sudah langsung bisa membedakan dasarnya itu sangat berbeda. Dan saya sudah langsung promosi kemana-mana pakai GMT dan saya penasaran, saya habis dari grup ekoenzim yang biasa belum masuk ke grup ekoenzim pemantapan. Saya ingin masuk ke situ Bu, karena
Karena selain saya sudah share di sekitar, saya juga sudah masukkan ke program sekolah, sudah kemarin sosialisasi di dinas-dinas juga. Terima Baik. kasih. Bu Yeni domisili di mana? Saya Bu Ratna, Ratna sini. Bu Bu Ratna. Ratna sepertinya. saya Sorry? Magelang. Magelang. Baik, kalau di Magelang mungkin Bu Kris Maria yang jawab ya. Jadi tadi pertanyaannya kulit rambutan, gimana? Kedua tanaman Herbal herbal. apa saja, Yang ya. ketiga itu ya, yang ketiga ada 5 kalau nggak salah Bu Kris mencatat ya. Ya. Silakan Ya. Bu Kris. Suara saya sudah terdengar ya? Kalau Sudah ya? bisa lebih dekat lagi. Oke, terima kasih. Bu Ratna, kalau untuk kulit rambutan bisa-bisa aja, tapi nanti biasanya kalau Ya, kulit kulit rambutan. kulit rambutannya terlalu banyak, nanti hasilnya seperti apa? Tidak bening, tapi warnanya seperti menghitam gitu. Jadi boleh kulit rambutan, tetapi sedikit saja, jangan terlalu banyak. Terus kalau untuk herbal, kalau saya sarankan herbal itu untuk yang F2 ya Bu ya. F1 sebaiknya sayuran dan kulit buah saja sesuai dengan standar yang sudah kita buat aja, yang memang sudah diajarkan oleh Dokter Suko seperti itu. Jadi untuk herbal bisa F2 saja, kecuali mau untuk pupuk atau pupuk herbal itu bisa dimasukkan herbal-herbal ini. Tapi untuk tanaman ya, khusus untuk tanaman. Tapi kalau untuk sekarang kita membicarakan tentang kesehatan dan terapi, kita herbal itu untuk F2, misalnya seperti F2 ya. Misalnya untuk herbal itu ada jahe, kunyit dan sebagainya. Kalau jahe nanti bisa untuk menghangatkan, lebih ditingkatkan lagi manfaat dari EE tersebut gitu daripada harus fermentasi dari awal. Kemudian pertanyaan yang ketiga untuk EE-nya berlendir. Saya juga pernah membuat ini EE berlendir, nggak apa-apa itu. Kemungkinan karena bahan BO yang kita pakai itu masih mengandung banyak kimia ya. Satu, itu biasanya suka berlendir, dan kedua, mungkin udaranya dingin. Magelang udaranya dingin, kadang kalau udara dingin itu suka berlendir. Tapi karena memang sangat unik ya, jadi setiap hasil itu tidak akan pernah sama. Ada yang berlendir, ada yang tidak. Ini juga sekalian menjawab pertanyaan keempat, yang satu keruh, yang satunya bening. Walaupun BO-nya sama, tapi kadang-kadang tidak sama, dan itulah keunikan dari EE, karena EE itu juga makhluk hidup ya, karena itu adalah mikroba. Mikroba itu kan makhluk hidup, jadi dia tidak bisa standar, harus sama. Kemudian terima kasih Bu Ratna tentang kesaksian antara GMA dan GMT yang memang hasilnya berbeda. Mungkin Ibu bisa memberikan testimoni lagi kepada para peserta itu untuk lebih meyakinkan. Itu yang paling gampang adalah untuk menyiram bau. Misalnya bau kotoran kucing atau kotoran anjing gitu, itu disemprot dibandingkan saja EEGMA dengan GMT. Nanti mana yang lebih? Alhamdulillah itu sudah kami praktekkan Bu di sekolah. Siap. Jadi sudah betul-betul bisa membedakan itu dan sudah tahu. Iya. Dengan demikian bisa membedakan ya mana gula yang bagus dan mana gula yang ya asal gula gitu. Memang GMA juga bagus, tetapi kan GMT itu dia itu nutrisinya jauh lebih bagus gitu. Jauh lebih komplit, semua nutrisi itu ada di dalam GMT. Jadi untuk apa bekerja 2 kali? Pak Antoni kemarin bilang, untuk apa kita membuang waktu melakukan hal-hal yang tidak istilahnya mubazir ya Bu ya. Dengan satu langkah kita bisa 1 kali dayung bisa 2-3 pulau terlampaui. Kenapa harus berkali-kali mendayung dengan melampaui banyak pulau seperti itu? Selamat malam Bu Lina, Bu Susi. Senang sekali bisa bertemu lagi di Zoom yang hari ketiga ya. Iya. Mau menanyakan BO mengkudu. BO yang pakai mengkudu. Saya pertama bikin itu karena banyak dapatnya dari halaman rumah, saya bikin
hasilnya tuh hitam gitu. Agak lain dari yang biasanya. Nah, terus kemarin saya bikin 5 galon itu, Bu, ya. Saya dapatnya mengkudu sedikit. Terus saya tambahin ke 2 botol galon itu. Nah, yang 3 saya nggak kasih gitu. Saya perhatikan itu dari ke-5 galon itu, yang saya pakai tambah mengkudu itu, gasnya itu kalem-kalem aja gitu, Bu. Apa itu tanda bakal gagal atau gimana gitu? Karena sebelumnya yang saya pakai mengkudu banyak sekali itu saya pakainya di wadah yang mulutnya besar, Bu. Ya itu. Terus yang yang 3 lagi itu BO-nya tidak saya pakai mengkudu, gasnya tuh luar biasa gitu. Apakah sama dengan yang lain gitu pengalaman ada yang pakai BO mengkudu? Cuma itu aja yang saya tanyain. Terus saya kasih tahu pembuatan EE ke adik ipar saya, dia ternyata bikin pakai mengkudu, tapi dia dalam botol yang kecil, cuma 1,5 liter. Dia itu hampir mau membuang ekoenzim yang sudah lewat 3 bulan. Dari pertama dia udah pikir, ini kayaknya gagal, soalnya gak ada gas-gasnya gitu. Cuma ya kalem kalau kata saya dibilang gitu. Nah, saya pengen menanyakan kepada yang membuat EE yang pakai BO mengkudu, pengalamannya sama nggak sama saya gitu ya, Bu Susi. Itu aja. Terima kasih, Bu. Baik, Bu Susi, Bu Kris Maria sudah pernah bikin pakai EE mengkudu, EE pakai mengkudu. Kalau saya belum pernah terus terang karena nggak ada pohon pace di sekitar. Ya, ada pernah bikin EE mengkudu yang BO tunggal mengkudu dan BO komplit tapi dominan mengkudu. Warna memang gelap, Bu Isya, nggak usah takut. Jadi dia kayak kulit rambutan, warnanya gelap. Iya. Tapi kalau masalah gas, kebetulan dua-duanya ini saya fermentasi di wadah mulut kecil ya. Saya kan orangnya rada aneh. Saya suka pakai wadah mulut kecil itu biar saya bisa buang. BO menurut saya nggak terlalu banyak. Tapi apakah dia bisa menyebabkan BO lain jadi nggak bergas? Saya juga nggak tahu ya, Bu ya. Tapi memang BO mengkudu sendiri dibandingin BO yang lain itu gasnya dia cenderung lebih kecil. Tapi kalau khawatir gagal, jangan khawatir. Selama nggak ada jamur jahat, nggak ada fermentasi yang gagal gitu. Oke. Iya, kebetulan. Jadi iya, kebetulan ini saya pertama jadi, kali bikin EE pakai wadah mulut kecil, Bu, gitu. Jadi ya dari 5 itu 3 yang iya betul. Ngarepin gas gitu ternyata nggak ada gasnya gitu ya, Bu ya. Iya. Seneng-seneng aja kan. Iya, kaget juga, Bu. Gitu. Nah, kalau mengkudu yang udah banyak-banyak itu baunya lumayan. Jadi kalau mau bikin BO, itu pilih yang masih belum banyak. Itu bagus sekali. Iya. Tapi kalau yang banyak, orang zaman dahulu itu untuk cuci baju. Karena dia ada saponin juga, ada busanya. Dan untuk fungsinya pemutih. Tetapi baunya nggak tahan. Jadi yang kalau udah yang banyak, kecuali untuk perkebunan atau untuk kompos. Tapi kalau untuk kita bikin ekoenzim, pilih yang masih keras. Ya, masaknya cepat loh. Kita pilih yang 90% masih keras. Tahu-tahu besok pagi dia udah banyak semua. Nah, itu mengkudu. Dari 5 meter pun kecium baunya. Ya. Terima kasih Bu Vera, walaupun sedang lagi sama acara masih menyempatkan kasih pandangan. Tadi ada Bu Dorita angkat tangan, mungkin mau kasih sharing Bu Dorita? Iya, benar Eda. Memang kalau mengkudu itu dia gasnya jadi nggak kuat, nggak aktif ya.
karena saya ada bikin EEF2 itu saya nggak perlu bolak-balik buka tutupnya gitu, aman aja sampai panen. Jadi yang saya bikin F1-nya ya karena dia di wadah permukaan lebar ya, memang kita nggak bisa tahu gasnya kuat atau enggak, tapi karena ada F2 mengkudu ya sepertinya memang gasnya mengkudu itu tidak sekuat jeruk apalagi nenas ya, dan memang aromanya kebetulan saya banyak aroma mengkudu gitu, tapi enggak seperti aroma mengkudu buahnya sudah lebih lembut gitu. Lebih soft ya. Itu Eda pakai apa tuh mengkudu untuk apa aja? Untuk rendam kaki, terutama yang asam urat rata-rata dengan ini jos. Wah, tuh kan Bu Wisya. Iya, oke. Terima kasih Bu Dorita. Penjelasannya sama Bu Vera. Iya. Jelas ya, itu jadi nanti waktu hari pertama Zoom kita rame-rame pesan GMT, sekarang habis Zoom hari ketiga rame-rame cari pohon mengkudu ya. Pakai molase saya bikin juga. Terus ada yang kirim gula kelapa, saya bikin juga. Nah, kesininya itu kan akhirnya baca banyak berita, banyak belajar, banyak itu. Akhirnya saya nemu GMT. Akhirnya saya sekarang jatuh cinta sama GMT. EE-nya subhanallah. Wah, Lina. Bagus ya. Apalagi ditambah mengkudu itu asam urat takut katanya gitu. Iya. Nanti saya coba mau rendam. Ya, terima kasih semuanya. Ya, kalau bisa Bu Wisya EE-nya 1 tahun ya, lebih jos itu. Karena memang berasa sekali Bu Dorita punya testimoni tentang rendam kaki dengan ampas ekoenzim yang 1 tahun itu luar biasa. Baik, tadi Ibu Hikmah ya, Ibu Hikmah dari Palu boleh? Ya. Baik, terima kasih. Selamat malam. Jadi sebelumnya saya juga ingin berbagi. Ini adalah ekoenzim panen pertama menggunakan GMT. Ya. Jadi panennya ini umur 6 bulan. Panen karena ada teman yang butuh, kebetulan diabetes, terus ada juga keluarga yang sakit untuk detox. Nah, setelah saya tanyakan, gimana hasilnya dengan teman yang ini ya, yang diabetes itu. Ternyata setelah menggunakan ekoenzim GMT yang saya punya ini, itu lukanya cepat sembuh. Cuman kekurangannya adalah luka cepat sembuh, tapi belum masih ada yang harus keluar gitu loh, tapi sudah disembuhkan. Jadi masih ada cepat kering, tapi masih ada masih ada penyakit-penyakit apa gitu yang harus keluar luka-lukanya gitu ya, belum bersih gitu. Belum bersih tapi sudah sembuh, sudah kering. Nah, sebelumnya juga pernah menggunakan ekoenzim GMT juga, tapi itu sudah habis. Katanya ekoenzim yang digunakan itu kelebihannya adalah semua luka-luka itu keluar gitu ya, tapi proses penyembuhan mengeringkan lukanya itu lama gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan, mungkin ada BO khusus gitu ya untuk diabetes gitu. Kalau yang ini saya kemarin BO-nya pisang, pepaya, wortel, mengkudu juga, ada mangga dan belimbing. Terima kasih Bu Hikmah. Terus ini Bu, saya mau berbagi juga. Jadi 3 tahun sebelumnya saya itu menggunakan gula aren gitu. Nah, setelah mengenal GMT itu sudah fokus ke GMT dan alhamdulillah semakin semangat membuat ekoenzim, dan sejak tahun lalu gitu ya, ikut kelas Bu Vera itu alhamdulillah kurang lebih 300 liter saya sudah buat ekoenzim menggunakan GMT. Ini berbagi juga, jadi sebelum menggunakan GMT saya itu menggunakan gula aren kurang lebih 3 tahun gitu. Jadi ini menggunakan gula aren itu memang aromanya beda ya, agak bau gitu dibanding GMT
Nah ini lama, kalau misalnya kita gunakan di tangan, itu baunya itu lama baru hilang. Kalau GMT cepat. Terus kualitasnya, dari segi kualitas, memang sih GMT ini walaupun umurnya belum, masih sekarang sudah 7 bulan, itu alhamdulillah bagus gitu dibandingkan dengan gula aren gitu. Baik, terima kasih Bu Hikmah. Bu Hikmah, saya tanya sedikit. Ibu sudah kumur dengan EE yang GMT belum? Berani kumur dengan EE GMT tidak? Kalau kumur GMT belum Bu, cuma untuk pakai sampo sudah gitu, karena ini GMT-nya kan saya rencana kalau kumur itu bagusnya katanya menggunakan itu ya, sirih sama cengkeh gitu supaya enak aromanya. Tapi kalau saya kumur pakai EE GMT saya udah berani dan ternyata memang bagus dan nggak ada berasa apa-apa, sariawan, bau mulut juga hilang gitu. Itulah kehebatan EE yang baik ya. Pakai sampo sudah Bu. Tadi sama semprot ke wajah untuk itu ya yang baik untuk diabetes. Kayaknya Bu Hikmah nanti ada, seingat saya ya karena saya yang ngetik, ada EE kesehatan juga. Nanti mungkin Ibu Vera sendiri yang jadi jawab. Saya hanya mau menambahkan aja untuk pertanyaan Bu Yeni tadi, untuk BO yang dicicil apakah bisa dimasukkan kulkas atau tidak. Pengalaman saya, BO yang dimasukkan ke kulkas atau freezer itu kualitasnya akan menurun. Jadi memang terbaik itu seperti yang Bu Susi tadi sudah jelaskan, yang terbaik itu adalah BO cicil. Jadi kita pertama kali sudah siapkan air dan gula merah tebu kita di satu wadah, lalu kita cicil selama 1-2 minggu, itu sudah yang terbaik. Begitu. Terus tadi juga ada pertanyaan tentang kenapa EE-nya berlendir. Itu juga yang saya tahu memang banyak faktor, terus dari bahan kimia, bisa dari bahan kimia BO atau dari bahan kimia airnya juga bisa, seperti misalnya kita menggunakan air pump, mungkin air pumpnya kurang diendapkan atau memang tidak diendapkan sama sekali, itu bisa terjadi EE kita akan berlendir begitu Bu. Saya rasa itu aja. Sama satu lagi, kalau kasusnya seperti saya dulu pernah dapat BO yang memang sampai sekitar 60 kilo sendiri dari salah satu toko buah, itu kalau saya sebisa mungkin saya olah di hari yang sama gitu, supaya kita tidak meminimalisir terjadinya proses pembusukan yang kalau untuk sisa-sisa dari buah itu kan sangat cepat ya Bu ya, untuk BO itu untuk jadi rusak gitu. Saya rasa sih itu aja tadi ya yang mau saya tambahkan dari pertanyaan-pertanyaan di atas, karena untuk yang menghulu pertanyaan Bu Wisha juga sudah dijawab oleh Bu Dorita, dan pengalaman saya juga sama sih dengan Bu Dorita. Begitu. Baik. Terima kasih Bu Syali. Saya ingat ada teman saya Bu Eli, kalau hadir silahkan dinyalakan. Itu juga pernah EE-nya berlendir. Kemudian oleh Bu Vera itu bilang dipanjangin fermentasinya, dan memang benar akhirnya nggak berlendir. Jadi lendir itu bisa muncul dari BO, bisa juga muncul dari karena air. Nah, intinya bikin ekoenzim itu jangan terlalu ribet. Saya setuju dengan Bu Susi. Jadi pakai BO apa? BO yang ada. Tapi dengan pengalaman nanti kita ngerti sendiri gitu. Pengalaman adalah guru yang terbaik kan. Jadi kita yang penting semangat aja membuat ekoenzim. Nanti hasil ekoenzimnya juga akan menjadi baik. Dan juga kalau kita lagi marah-marah, ekoenzimnya nggak akan jadi baik gitu. Jadi kalau selama kita tulus, ekoenzimnya pasti akan baik gitu. Jadi mikroba itu ngerti. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Bu Bisya nanya lagi ya. Oke, Bu Bisya, silahkan. Oh ini tadi Pak Palu ya, sebentar. Iya.
Iya Bu Lina, saya baru ingat juga ya, kemarin itu saya dapet BO dikasih sama teman. Cuma BO-nya itu tidak seger. Dia bilang dia sudah dicuci, terus dia rendam pakai ekoenzim. Gitu, nggak tahu berapa lama ngerendamnya gitu. Tapi kelihatannya itu udah ada ekoenzim yang terserap sama apa BO itu. Terus saya coba bikin gitu, bikin setelah berapa hari itu saya perhatikan itu juga nggak ada gasnya Bu Lina gitu. Tapi saya pengen coba terus sampai selesai. Cuma yang saya tanyakan apa nggak berpengaruh ke hasil nanti ekoenzim waktu panen karena si BO-nya itu udah direndam kayaknya lama banget gitu. Gimana tuh Bu Lina? Baik, Bu Susi, silakan Bu. Atau Bu Kris? Kalau saya gini, Bu Wisil, kalau ragu jangan gitu kan. Kalau saya pendapat saya seperti itu. Kalau ragu jangan, gunakan aja buat bersih-bersih atau apa gitu. Oke. Kalau saya seperti itu. Atau kalau misalnya pun saya pernah dikasih tetangga juga gitu ya, BO, terus saya lihat kurang seger, ya udah saya masukin karung kompos aja Bu. Saya nggak ribet ya gitu, sayang gitu waktunya. Gitu. Iya betul. Praktis sekali ya, Bu Susi itu memang praktis sekali orangnya. Saya nggak kepikiran Bu Lina buat dijadiin kompos gitu. Ini sayang, mau coba aja gitu. Tapi ya mungkin nanti hasilnya nya buat bersih-bersih aja ya Bu. Ya tapi kan nunggunya juga Bu. Ya udah yang praktis kompos kan buat alam juga. Kalau udah gitu ya langsung buang aja jadi kompos. Iya, oke. Kecuali Terima kalau kasih. sudah jadi itu bisa buat. Menggunakan untuk flek Bu. Itu secara rutin kayak 4 bulan itu berkurang 60-70% itu. Berkurang apanya? Hilangkan flek-flek muka. Flek muka. Waduh, saya juga mau dong dibagi Bu Ratna. Terus ya. Kalau saya sendiri misal jerawat besar Bu itu langsung pakai murni ditutul 2 hari udah langsung kering itu. Ya, pakai nya berarti baik sekali ya. Itu apa testimoni yang baik. Tentu pengalaman tiap orang juga berbeda dan karena kulit kita juga masing-masing berbeda. Jadi sudah pakai sikat gigi dan untuk pakai kulit ya. Berarti nya baik sekali kualitasnya. Terima kasih Bu Ratna. Ada lagi? Untuk kemarin itu pernah anak kena skabis itu hampir 1 tahun obat dokter itu terus berulang. Nah, ketika itu saya belum kenal ekoenzim. Nah, setelah panen itu di pertama pemakaian itu 2 hari sudah kering Bu. Dipakainya gimana Bu? Kena eksim ya? Iya, seperti itu. Yes. Pakai obat dokter itu sudah hampir 8 bulanan itu Bu. Jadi kering sedikit nanti tumbuh lagi dan seterusnya. Langsung pakai eksim itu yang 6 bulan itu yang GMT itu 2 hari itu kering Bu. Oke, jadi untuk kulit ini sangat membantu sekali ekoenzim GMT. Yang pertama tadi untuk flek, yang kedua itu untuk eksim ya. Ya. Kemarin saya sempat jatuh Bu. Jatuh ini agak hitam-hitam di pipi. Terus saya langsung pakai ekoenzim asli 3 hari itu. Cuma apply langsung. Alhamdulillah kering ini tanpa bekas Bu. Jadi langsung testimoni sendiri. Oke, Bu Ratna domisili di mana tadi? Magelang. Di Magelang. Ya Bu, ajak teman-temannya ini untuk bikin ekoenzim dengan GMT dan terutama di Magelang ini kan dekat dengan sumber GMT ya. Kecuali kalau di Kalimantan kemarin di Sulawesi itu jauh. Jadi Bu Ratna kalau sudah punya testimoni yang baik seperti itu, jangan sungkan-sungkan ajak teman-temannya untuk bikin ekoenzim karena dengan itulah jadi tujuan
Yang pertama mengajarkan ekoenzim itu untuk bermanfaat, membawa manfaat bagi sekitar kita juga. Di Magelang Bu Ratna beli GMT di mana ya Bu? Kalau kemarin sama Bu Retno, terus ganti sama Bu Iya. online sama Bu Susi. Oh ya. Oke. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam Pak. Mau nanya apa nih Bu? Kadang-kadang kita kan beli BO tuh di pasar untuk mengurangi residu gitu Bu. Gimana caranya gitu? Kadang-kadang buah tuh kan ya maklum lah dari pasar kan. Ada yang menggunakan banyak racun, jadi residunya itu kan banyak tuh Bu. Cara menghilangkan residu gitu. Makasih Bu. Cara itu saja Pak menghilangkan Eber residu untuk BO yang ambil dari pasar bagaimana Bu Kris, silakan. Oke Pak Beherdiman, saya lihat Bapak sudah masuk ke grup juga ya Pak barusan ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini kita harus kembali ke prosedur untuk membuat ekoenzim Pak. Dan jadi cara membuat ekoenzim adalah semua buah-buahan yang kita dapat itu harus kita cuci bersih semuanya. Setelah kita cuci bersih, kita hilangkan yang busuk-busuk, yang ada ulat-ulat dan sebagainya, itu kita buang. Kemudian kita rendam ke larutan ekoenzim. Jadi larutan ekoenzim itu sebagai pembersih dari pestisida yang ada kemungkinan ada dalam buah yang kita peroleh itu, buah dan sayuran yang kita peroleh itu Pak. Jadi untuk menghilangkan itu semua harus kita rendam dengan larutan ekoenzim gitu Pak. Masalahnya saya belum punya yang ekoenzim yang GMT Bu, yang ada yang Molase punya. Oh gitu ya. Gimana cara Pak Herdina mungkin kalau sudah masuk di grup bisa sedekah, cari sedekah. Bapak tinggal di mana? Kalau Bu Sumatera Barat. Oh Sumatera Barat banyak Pak. Nanti bisa minta di sana Padang kan banyak juga Pak. Iya. Coba nanti Bapak bisa minta ke teman-teman sebentar. Ya mohon Bu linknya nanti Bu. Dan menurut saya nggak apa-apa juga sih kalau Bapak sementara ini kan adanya molase, Bapak boleh kok pakai itu dulu sebentar untuk mencuci pertama, bisa Pak, boleh, asal itu kualitasnya bagus ya Pak, karena kan nanti Bapak juga akan memakai GMT, jadi itu nanti akan terurai sendiri dengan GMT tersebut. Itu nanti hebatnya GMT Pak. Dalam proses fermentasinya membantu membersihkan. Membantu untuk membersihkan itu, nggak apa-apa Pak. Sementara memakai itu dulu nggak apa-apa Pak. Ya, terima kasih Bu. Sudah 3 hari ini ikuti ya banyak ilmu ya, yang nanti gini dapat. Pak, Bapak nanti banyak-banyak membuat dengan GMT. Kemudian kalau Bapak itu sudah jadi, nanti ampas-ampasnya dari GMT itu dimasukkan ke yang dari yang Bapak buat pakai molase. Jadi nanti supaya membalancing molase Bapak supaya menjadi baik. Jadi dibimbing oleh GMT-nya. Gitu, dibantu ya. Dibantu ya. Ya, selamat malam Bu. Terima kasih Pak Berdiman. Mbak Kris, terima kasih terima kasih untuk jawabannya. Pertanyaan terakhir dari saya nih Bu Kris, Bu Susi. Itu kalau misalnya kita kan kadang ada dapat buah-buah afkir ya, itu boleh dipakai nggak? Berapa perbandingannya dengan kulit buah? Silakan Bu Susi atau Bu Mbak Kris. Saya boleh. Saya biasanya buat ekoenzim itu justru mencari buah afkir dari tukang-tukang buah. Biasanya tukang buah itu kalau buah-buahnya sudah afkir itu mereka buang begitu saja. Bahkan kalau ada yang mulung mereka malah senang. Jadi itu yang saya pakai untuk membuat ekoenzim. Saya buang yang busuk-busuk masuk kompos, yang ada yang kira-kira tadi dimakan lalat buang. Pokoknya yang jadi ekoenzim itu tetap harus bersih. Bahkan buahnya, yang daging buahnya pun juga saya masukkan semua. Jadi full daging dan buah itu saya pakai untuk membuat ekoenzim. Saya rasa
seperti itu. Dan tetapi harus diingat lagi bahwa membuat ekoenzim itu buah dan sayur yang kita pakai harus benar-benar bersih dan direndam dengan ekoenzim. Kalau buah-buahan biasanya saya 80% buah, 20% sayur. Kalau misalnya kebanyakan sayur juga nanti hasilnya kalau baru 3 bulan tidak enak, tidak terlalu enak gitu ya baunya. Tetapi kalau kebanyakan sayurnya itu kita sebaiknya sih 1 tahun lebih kita baru panen. Tapi biasanya saya panen itu lebih dari 1 tahun karena panen yang sebelum-sebelumnya masih ada. Jadi panen yang begitu kosong drum saya langsung isi. Jadi tidak pernah ada drum yang kosong. Ini selalu panen itu kan selalu lama yang saya panen. Jadi EE-nya pasti sudah lama. Ya, usia lama ya. Usianya sudah lama. Begitu. Baik. Dan mungkin Bu Susi saya boleh mengambil kesimpulan Bu Susi, Bu Lina, ya, saya silakan, boleh memberikan ini ya ulasan semuanya bahwa untuk membuat BO atau sayur, buah dan sayur yang digunakan itu apa aja bisa gitu, kecuali BO yang sudah dimasak, direbus, digoreng atau ditumis itu tidak boleh. Kemudian BO yang busuk atau berulat atau berjamur itu sebaiknya jangan. Kemudian BO yang berminyak seperti kelapa dan ampasnya itu tidak boleh. Dan BO yang kering atau keras seperti misalnya dia berkayu atau gagang yang kayu gitu, itu sebaiknya tidak usah. Semakin banyak jenis BO yang kita gunakan akan semakin memperkaya hasil dari nutrisi dari ekoenzim itu sendiri. Dan untuk untuk BO sebaiknya kita cicil, jangan kita masukkan ke kulkas. Karena kalau kita masukkan ke kulkas, nutrisi dari kulit buah itu sendiri sudah berkurang, sudah tereduksi. Jadi nanti akan mempengaruhi dari hasil ekoenzim kita. Sebaiknya kita kalau mau membuat ekoenzim yang kita persiapkan adalah satu wadah, kedua GMT, dan ketiga air. Itu harus kita siapkan dulu, baru kita masukkan PO. Begitu. Silakan Ibu Susi kalau mau menambah. Susi, silakan untuk summarize-nya udah lengkap banget itu Ibu Kris. Bu Kris ya. Luar biasa nih tandem Bu Susi dengan Bu Kris nih. Yang satu serba praktis, yang satu lembut gitu ya. One by one gitu. Teman-teman nggak kerasa ini udah 1 jam lebih ya. Ngomongin ekoenzim dan bahan organik nggak ada, kita nggak akan puas-puasnya. Tapi kita nanti bisa diskusi lanjut di grup WhatsApp. Kemudian juga masih banyak topik-topik lain yang dibahas yang lebih seru lagi. Jadi kita sedikit demi sedikit ya supaya nggak kekenyangan kalau makan itu. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bu Kris, Bu Susi, juga kepada admin, email semua yang sudah bantu di chat, Bu Vera juga yang sudah nimbrung, dan admin-admin EEI yang lain yang backup kami, Bu Rita, Bu Syalima, terima kasih banyak. Juga kepada Bapak, Ibu semua yang sudah datang dan mendengarkan. Saya harap sekali apa yang kita bahas di sini itu bisa bawa manfaat. Kalau kita mengosongkan pikiran kita, pasti kita akan mendapat sesuatu ilmu dari sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih, selamat malam karena di Jawa waktu Indonesia bagian tengah sudah lebih malam lagi. Kita jumpa minggu depan. Pantengin terus FB, WhatsApp grup karena linknya akan dibagi dengan linknya akan dibagi di tempat-tempat itu dengan topik-topik yang menarik. Selamat malam semua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa minggu depan.